Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kali ini. Kita ke bab 5. Kita lanjutkan ke bab 5. Sebelumnya, bagaimana keadaanmu? Apakah kalian sehat-sehat semua? Alhamdulillah, insya Allah kamu sehat selalu sehingga dapat belajar bersama-sama. Kita lanjutkan pembelajaran kita ke bab 5, yaitu mengenai distribusi binomial, distribusi Poisson dan distribusi normal. KD pengetahuannya ada 2, yaitu kamu harus dapat menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Kemudian yang kedua, kamu harus bisa menjelaskan karakteristik data berdistribusi normal yang berkaitan dengan data berdistribusi normal. Kemudian KD keterampilannya, kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan soal-soal berkaitan dengan distribusi peluang binomial, suatu percobaan, acak, dan penarikan kesimpulannya. Kemudian KD yang kedua untuk keterampilan, kamu harus bisa menyelesaikan masalah yang berupa soal yang berkaitan dengan distribusi normal dan penarikan kesimpulannya. Nah, sebelum mempelajari bab 5 ini, kamu harus mengerjakan soal-soal ini. Kamu kerjakan dulu soal-soal ini, halaman 62 LKS ya. Sampai nomor 10, nomor 1 sampai dengan 10 kamu kerjakan dulu. Itu berkaitan dengan peluang kejadian. Sesudah kamu kerjakan itu terlebih dahulu nomor 1 sampai 10, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan pada Ibu. Kemudian kita lanjutkan bagian A, yaitu konsep variabel acak. Percobaan adalah percobaan tunggal yang dilakukan sekali. Sedangkan percobaan yang berulang kali dinamakan eksperimen. Jadi kalau percobaan itu percobaannya tunggal, kalau lebih dari 1 berulang kali itu dinamakan eksperimen. Variabel acak adalah variabel yang menghubungkan kemungkinan hasil acak ruang sampel dari sebuah percobaan dengan nilai untuk setiap titik sampel. Itu variabel acak. Macam-macam variabel acak yaitu variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Variabel acak diskrit itu berhubungan dengan hasil sebuah peristiwa yang ruang sampelnya tak terhingga dan tak dihitung. Sedangkan distribusi peluangnya disebut distribusi peluang variabel acak diskrit. Umumnya variabel diskrit berhubungan dengan pencacahan terhadap suatu objek atau individu. Contohnya adalah jumlah kesalahan pengetikan, jumlah kendaraan yang melewati jalan, jumlah siswa satu kelas, itu namanya variabel acak diskrit. Jumlah anak yang menggunakan pramuka. Nah, itu. Kemudian yang B, variabel acak kontinu. Didefinisikan sebagai suatu variabel yang nilai-nilainya berada dalam ruang sampel tak terhingga. Kalau ini tadi terhingga. Kalau ini tak terhingga. Variabel ini bisa mempunyai sebuah harga di mana harga X dibatasi oleh X di antara min tak hingga sampai tak hingga. Contoh variabel kontinu, yaitu pengukuran fisik seperti waktu atau panjang. Yang kedua, misalkan para buruh di sebuah wilayah akan diukur tinggi badannya. Ini adalah kontinu. Perhatikan contoh berikut. Misalkan pada eksperimen pelemparan mata uang logam secara acak sebanyak 3 kali. Jika dianggap X sebagai banyak kejadian muncul sisi angka, maka X dianggap nilainya 0 kalau muncul GGGG. Ini 3 kali ya, 3 kali. Pelemparan mata uang logam. X dianggap 1 jika kejadiannya muncul GGGA, GAG, AGG. Karena tadi kalau X itu muncul
angka. Ini muncul angkanya kan 1. 1, 1, 1. Jadi nilainya 1. X dianggap nilai 2 kalau muncul GAA, AGA, AAG. A-nya kan 2 kali. A ini 2 kali, ini nilainya 2. X dianggap bernilai 3 jika kejadian muncul AAA. A-nya 3 karena tadi X sebagai kejadian muncul sisi angka 3. Kemudian kita lanjutkan. Maka peluang kejadian tes sebagai berikut. Peluang X sama dengan 0 adalah N-nya X sama dengan 0 per NSS itu sampelnya, berarti ini kan ada 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 1 per 8. Muncul 1 kayak ada 3 tuh ini. 1, 2, 3. Berarti 3 per 8. Sama dengan 2. Muncul 1, 2, 3. 3 per 8. 3 adalah 1/8. Ini hanya 1 per 8. Kejadian di atas saling lepas. Oleh karena itu, peluang X sama dengan 0 atau ini ya X sama dengan 1 atau X sama dengan 2, X sama dengan 3 ini dijumlah menghasilkan 1. Percobaan di atas merupakan percobaan acak. Variabel acaknya adalah jumlah angka yang muncul pada pelemparan mata uang logam. Nah, ini adalah konsep variabel acak. Kemudian bagian B adalah distribusi probabilitas dan fungsi probabilitas. Contoh 1. Ini contoh 1. Misalkan pada eksperimen pelemparan mata uang logam secara acak sebanyak 3 kali. 3 kali mata uang logam sebanyak 3 kali. Ini mata uang logam sebanyak 3 kali. Jika dianggap X sebagai banyak kejadian muncul sisi angka, maka seperti tadi, kalau X itu kejadian muncul sisi angka A. Seperti tadi, yaitu 0. Ini kan tidak muncul angka, hanya gambar dan seterusnya. Ini sudah saya jelaskan tadi. Maka peluang kejadiannya ini tadi. Ini seperti ini tadi. Sama. Nah, kemudian kita dapat membuat distribusi probabilitas. Nah, ini distribusi probabilitas. Nah, kita dapat membuat tabelnya. Buat distribusi probabilitas, tabelnya sebagai berikut. X sama dengan X. Peluang X sama dengan X. Kalau 0, 1/8. Nih, kalau 0, 1/8. Kalau 1, 2/8. Kalau 2, nih. Kalau dijumlah menjadi 1. Ini tadi. Nah, ini distribusi probabilitasnya. Kita lanjutkan. Terus distribusi probabilitas kan seperti ini tadi. Distribusinya ini. Terus kita bisa menggambarkan. Tetapi kita membuat fungsi probabilitasnya dulu. Fungsi probabilitas. Fungsi Fx 1/8 jika 0 dan 3. Ini 1/8 jika X-nya 0 dan 3. Nah, ini. Terus 3/8 jika X-nya 1 dan 2. 3/8 jika X-nya 1/2. Yang lain kan tidak ada, berarti 0 untuk X yang lain. Ini adalah fungsi probabilitasnya. Fx sama dengan ini. Ya, ini fungsi
probabilitas. Fungsi probabilitas. Kita lanjutkan. Dari fungsi probabilitas kita dapat membuat grafiknya. Kalau 0 ini kalau 0 1/8. Kalau 0 ini 1/8 tingginya. Kalau 1 3/8. Kalau 1 3/8 tingginya ini. Ini tingginya 3/8. Terus kalau 2 3/8. Ini juga 3/8. Nih, tingginya 3/8. Kalau 3 ini 1/8. Kalau 3 1/8 tingginya. Ini harus sama ya. Ini 1/8 ini sama. Nah, ini adalah grafik fungsi probabilitas ini. Nah, catatannya, untuk catatan setiap fungsi probabilitas harus memenuhi syarat bahwa fungsi fx ini lebih dari sama dengan 0 untuk setiap nilai x. Dan kumulatifnya jumlahannya sama dengan 1. Ini tadi jumlahannya sama dengan 1. Nih, kalau dijumlah menghasilkan 1. Sekarang kita contoh kedua. Contoh 2. Tunjukkan bahwa fungsi gx sekarang tidak fx tapi gx ya, gx. X/9 jika x-nya itu 2, 3, 4. Gx itu 0 jika x lain adalah suatu fungsi probabilitas acak x. Kemudian tentukan distribusi probabilitas dan grafiknya. Kemudian berapakah peluang yang ditanyakan ini? Peluang X sama dengan 3, peluang X kurang dari sama dengan 3, peluang X kurang dari 3. Mari kita jawab. Syarat fungsi probabilitas tadi bahwa ini tadi fx, dalam hal ini gx, lebih dari sama dengan 0 untuk setiap nilai X. Kemudian sigma atau jumlahannya itu harus 1. Ini kita mulai dari 2/9, terus 3/9, terus 4/9, dijumlah menghasilkan 1. Ini syarat fungsi probabilitas. Jadi G adalah fungsi probabilitas karena memenuhi 2 syarat ini. Kita lanjutkan. Nah, dari fungsi probabilitas kita dapat membuat tabel distribusinya. Ini X sama dengan X, peluang X sama dengan X. Kan kita mulainya dari 2, 3, 4. Kalau 2 ini gx-nya kan x/9, berarti 2/9, 3/9, 4/9. Kalau ditotal menghasilkan 1. Ini sudah merupakan fungsi probabilitas. Kemudian kita gambar grafiknya. Kalau 2 2/9. Ini kalau 2 2/9. Kalau 3 3/9. Kalau 4 4/9. Ini adalah grafik probabilitasnya. Kemudian soal yang B, kita tanya peluang X sama dengan 3. Artinya fungsi probabilitas pada waktu 3, G3 adalah 3/9. Terus probabilitas X kurang dari sama dengan 3. Kalau X kurang dari sama dengan 3 kan ke sini. Berarti G2 dan G3. G2 berapa? G2 2/9. G3 berapa? 3/9. Kalau dijumlah menghasilkan 5/9. Terus ditanyakan peluang X kurang dari 3. Kurang dari 3. Berarti kan 3 tidak ikut karena tidak ada sama dengannya. Berarti hanya G2 saja, berarti 2/9. Nah, ini kamu pahami membuat fungsi probabilitas, distribusi probabilitas, grafik
probabilitas dan peluangnya. Lah untuk latihan ini kamu kerjakan latihan 1 ini tugas ya, latihan 1 nomor 1, 2, nomor 3 enggak usah, nomor 1 dan 2 ini tugasnya, latihan 1 halaman 66 LKS. Kita lanjutkan C, fungsi distribusi atau fungsi distribusi kumulatif. Ini kumulatif itu kan jumlahan. Fungsi distribusi untuk variabel didefinisikan sebagai fx peluang x kurang dari sama dengan x, di mana x adalah bilangan real dari min tak hingga sampai tak hingga. Fungsi distribusi dapat dipilih dari fungsi probabilitas, yaitu fx sama dengan px kurang dari sama dengan x, fungsi kumulatifnya. Jika x diambil hanya pada suatu bilangan tertentu dari nilai-nilai x1, x2 dan seterusnya sampai x ke n, maka fungsi distribusi dinyatakan oleh fungsi fx itu 0 jika berlaku untuk min tak hingga sampai x1 dan seterusnya sampai ini, nah, min tak hingga sampai tak hingga. Kalau ini ada tanda sama dengannya berarti fx1, ini ada tanda sama dengannya berarti f1 plus f2 dan seterusnya sampai ini yang terakhir. Contohnya, sebagai contoh ini, contoh, pada pelemparan sebuah uang logam sebanyak 3 kali, tentukan distribusi Fx variabel X yang dinyatakan banyak kejadian muncul angka A. Ini tadi, yang seperti contoh tadi kan fungsinya seperti ini tadi. Ya, sudah tahu? Kemudian kita membuat fungsi distribusinya. Ini seperti teorinya ini. Kita terapkan di sini. Kalau 0 min tak hingga sampai ini. Nah, ini kan min tak hingga sampai tak hingga ya. Nah, ini 0. Kita kan mulainya 0 ini. 0. Nah, 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan E kurang dari 1. Nah, berarti F0. F0 tadi berapa? F0 adalah 1/8. Terus dan seterusnya ini mulai 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 2, berarti F0 ditambah F1 dan seterusnya. Kalau ini untuk ini berarti F0, F1, F2. Ini F0 sampai dengan F3 yang menghasilkan 1. Ini berlaku untuk min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian dari fungsi distribusi kumulatif ini fungsi distribusi kumulatif dapat dibuat grafik seperti ini. Nih, 1/8 itu kan 0 sampai 1. Nah, ini 1/8 ini 1/8 ini. 1/8 itu berlaku untuk 0 sampai 1 ini. 0 sampai 1. Ini terbuka ya. Terbuka karena ini terbuka. Nah, terus dilanjutkan 1 sampai 2. 1 sampai 2 itu kan 4/8. 2-nya ini kan terbuka, ini terbuka. Nah, ini kan 4/8. Ini 4/8. Terus 2 sampai 3, 7/8. Ini 7/8. Nah, ini terbuka. 3-nya ini terbuka. Kemudian yang 3 sampai tak hingga kan 1. Ini 1.
Nah, ini satu. Ini tertutup. Siap semua. Nah, ini adalah grafik fungsi distribusi kumulatif. Kamu pelajari lagi, dicermati satu persatu. Kemudian kamu mengerjakan tugas ini. Latihan 2 tugas. Nomor 1 dan nomor 2. Ya, kamu pelajari lagi satu persatu. Yang pertama kali kamu kerjakan yang ini dulu. Ini dulu. Ini. Nah, kalau ada pertanyaan tanya dulu. Kemudian tugasnya berarti ini latihan 1 nomor 1 2 dan latihan 2 nomor 1 2. Demikian anak-anak pembelajaran pada kesempatan kali ini. Pelajari lagi, kemudian tugasnya dikerjakan. Ada 4 tugas seperti biasanya. Pengumpulannya terakhir, jaga kesehatan. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.